Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pertama-tama saya ingin berterima kasih kepada Bapak Ahmad Atmaji selaku salah satu petani Desa Sidorayu yang sudah berkenan untuk hadir pada Google Meeting kali ini. Di sini saya akan menjelaskan terkait penyuluhan pertanian metode hidroponik. Sebelum itu saya ingin menyapa Bapak Ahmad Atmaji terlebih dahulu. Selamat pagi Bapak Ahmad Atmaji. Iya, selamat pagi. Ya, terima kasih Pak. Nah, di sini saya akan menyampaikan terkait penyuluhan pertanian hidroponik. Yang pertama itu apa sih hidroponik itu? Hidroponik atau hidroponik berasal dari bahasa Yunani yang memiliki dua kata, yaitu hidro yang artinya air dan ponos yang memiliki arti daya atau kerja. Sehingga hidroponik ini adalah suatu budidaya menanam dengan memakai atau memanfaatkan air tanpa memakai media tanah dan menekankan penumbuhan kebutuhan nutrisi pada tanaman dan kebutuhan air pada tanaman hidroponik tersebut lebih sedikit dibandingkan dengan kebutuhan air pada budidaya tanaman dengan memakai media tanah. Hidroponik juga biasa dikenal sebagai soilless culture atau budidaya tanaman tanpa menggunakan media tanah. Nah, alasan mengapa kita harus berhidroponik yang pertama yaitu pengerjaan hidroponik itu saja relatif mudah, tidak memerlukan banyak biaya, tenaga, dan waktu, bahkan bisa dimekanisasi atau otomatisasi, dan hampir sepenuhnya. Selanjutnya yang kedua adalah pemakaian pupuk dan air lebih efisien dan efektif karena menggunakan larutan nutrisi yang bisa diberikan pada waktu yang tepat atau tertentu saja dengan jumlah komposisi yang sesuai dengan kebutuhan tanaman yang ditanam. Selanjutnya yang ketiga adalah jika ada tanaman yang mati dapat kita ganti dengan mudah dengan tanaman yang baru. Dan yang keempat adalah serangan hama dan penyakit lebih gampang dikendalikan karena tanaman berada dalam lingkungan yang controllable, artinya bisa kita kendalikan oleh manusia atau tidak tergantung dengan alam. Selanjutnya yang kelima, apabila kita membudidayakan secara ramah lingkungan, produk hidroponik ini adalah salah satunya, yaitu karena produk hidroponik ini lebih sehat dan juga aman untuk dikonsumsi karena produk hidroponik tersebut menggunakan komponen yang bebas kontaminasi mikroorganisme dan pestisida berbahaya. Artinya untuk hidroponik tersebut itu hanya menggunakan pupuk dan pestisida alami. Yang keenam, dengan perawatan yang intensif, tanaman bisa lebih tumbuh lebih cepat dan hasil produksi dapat kontinu atau berkelanjutan. Nah, di sini untuk kuantitas dan kualitas dari produk sayuran dari hasil hidroponik itu bisa lebih terjamin. Dan yang ketujuh, kehilangan setelah panen dengan menggunakan metode hidroponik itu lebih kecil dibandingkan kita menanam tanaman secara konvensional atau seperti biasa dengan media tanah umumnya. Nah, untuk apabila produk hidroponik itu dijual, maka harga produk hidroponik tersebut akan lebih tinggi dan relatif konstan karena tidak mengenal musim. Oke, selanjutnya yang ke-8 sebagai solusi untuk mengatasi masalah tanah dan keterbatasan lahan. Nah, jika berkebun yang secara konvensional atau menggunakan media tanah yang harus menggunakan lahan yang luas, yes, dan juga subur. Nah, dengan sistem hidroponik ini kita hanya cukup menggunakan lahan sempit saja dan kita bisa upayakan di mana saja asalkan tempat atau lahan yang digunakan tersebut tersedia cukup air, cahaya, dan udara. Yang ke-9 adalah tanaman yang dibudidayakan dengan hidroponik lebih mudah terhindar dari erosi maupun kekeringan. Hal tersebut dapat memungkinkan pula kita dapat menanam di lokasi yang sulit ditanam seperti di lingkungan tanah yang miskin hara dan juga berbatu. Nah, untuk teknik dasar hidroponik
sendiri. Yang pertama, di sini saya akan menjelaskan sistem hidroponik nutrien film teknik atau NFT. Nah, sistem hidroponik NFT ini adalah salah satu sistem hidroponik yang menggunakan sistem sirkulasi nutrisi, di mana sistem hidroponik NFT ini mensirkulasikan aliran nutrisi yang tipis yang serupa dengan film. Nah, untuk sistem hidroponik NFT ini bertujuan agar tanaman mendapatkan nutrisi, air, dan oksigen secara bersamaan. Untuk sistem hidroponik NFT ini nanti larutan air yang ada di gambar PPT tersebut, nantinya larutan nutrisi itu akan secara terus-menerus dialirkan mengenai akar-akar tanaman menggunakan pipa PVC dan pompa dengan teknik sirkulasi. Nantinya posisi tanaman yang akan tumbuh pada lapisan aliran nutrisi yang tidak dalam atau dangkal, dapat membuat sebagian akar tanaman tersebut terendam dan memperoleh nutrisi, sehingga sebagian lainnya berada di atas memperoleh oksigen. Nah, nutrisi yang disediakan untuk tanaman akan diterima oleh akar secara terus-menerus menggunakan pompa air yang ditempatkan pada pelampung nutrisi yang disusun sedemikian rupa agar pengaliran menjadi efektif. Nah, untuk kelebihan dari sistem hidroponik NFT ini yaitu antara lain yang pertama, cocok untuk jenis tanaman yang membutuhkan banyak air karena aliran air dapat terpenuhi dengan mudah, stabil, dan baik sehingga proses fotosintesis akan lebih baik. Contoh tanamannya seperti kangkung, bayam, selada, dan sebagainya. Yang kedua, tentunya masa tanam akan lebih singkat. Yang ketiga, untuk perawatannya, pengontrolan dan pemantauannya dapat dilakukan lebih mudah tentunya. Yang keempat, mendapatkan aliran yang stabil dalam satu jalur nutrisi, artinya tanaman-tanaman ini akan mendapatkan suplai nutrisi baik itu air maupun oksigen dan zat hara lainnya secara terus-menerus atau stabil. Nah, untuk kekurangan dari sistem hidroponik NFT ini, yang pertama, biayanya yang dibutuhkan tentu saja cukup tinggi. Yang kedua, teknik dasar hidroponik NFT ini juga tidak cocok bagi para pemula dikarenakan tentu membutuhkan ilmu atau wawasan yang cukup luas serta kemampuan dan ketelitian agar metode NFT ini nantinya akan berjalan. Nah, yang ketiga, sistem hidroponik NFT ini tentu saja bergantung dengan listrik sehingga membutuhkan banyak biaya. Yang keempat, yaitu rentan terserang hama dan penyakit. Hal tersebut dikarenakan karena tanaman yang terintegrasi dengan aliran nutrisi pada sistem hidroponik NFT ini akan lebih mudah menyebarkan penyakit ke tanaman yang lain yang berada pada jalur nutrisi tersebut. Jadi selanjutnya yaitu teknik dasar hidroponik yang kedua adalah rakit apung atau floating hidroponik system. Nah, sistem hidroponik rakit apung merupakan sistem hidroponik yang dapat dikategorikan sederhana dan mudah untuk diaplikasikan. Di mana sistem hidroponik rakit apung ini menggunakan metode yang tidak melakukan sirkulasi nutrisi yang berbeda dengan NFT tadi yang saya sudah jelaskan. Nah, untuk sistem hidroponik rakit apung ini nantinya akan membuat akar tanaman langsung menyerap nutrisi tanpa menggunakan media yaitu kain flanel, sehingga jumlah nutrisi mengikuti sistem pergerakan panjang akar tanamannya nanti. Nah, untuk sistem hidroponik rakit apung ini dapat dijadikan sebagai hidroponik skala kecil atau rumahan atau hobi hingga skala besar atau industri. Nah, untuk kelebihan dari sistem hidroponik rakit apung ini yaitu antara lain yang pertama, untuk cara pembuatannya terbilang sangat mudah dengan biaya pembuatan yang sangat murah dan tidak tergantung pada
listrik atau alat-alat yang menggunakan listrik. Selanjutnya untuk alat dan bahan yang digunakan juga sangat sederhana dan mudah untuk diperoleh. Yang ketiga, tidak membutuhkan perawatan yang sulit tentunya. Nah, untuk kekurangan dari sistem hidroponik rakit apung itu sendiri, yang pertama untuk akar tanamannya nanti biasanya akan rentan mengalami kebusukan dikarenakan akar tanaman tersebut seringkali terus tergenang oleh air nutrisi. Yang kedua nanti adalah kadar oksigen pada tanaman yang diperoleh nantinya hanya sedikit. Nah, selanjutnya yaitu teknik dasar hidroponik yang ketiga, yaitu teknik sumbu atau wedge system. Nah, untuk sistem hidroponik teknik sumbu ini biasanya kita sering disebut sebagai metode hidroponik yang paling sederhana. Sistem hidroponik teknik sumbu ini biasanya menggunakan bahan-bahan daur ulang seperti gelas bekas, minuman, atau botol bekas sebagai wadah untuk nutrisi atau tempat untuk media tanaman. Nah, tanaman pada sistem ini nantinya akan mendapatkan nutrisi yang diserap melalui sumbu atau kain panel. Nah, sumbu atau wedge ini merupakan salah satu elemen atau bagian yang sangat penting pada sistem hidroponik teknik sumbu ini. Hal tersebut dikarenakan tanpa penyerapan cairan yang baik, tentunya tanaman tidak akan mendapatkan kelembapan dan nutrisi yang dibutuhkan. Nah, untuk jumlah wedge atau sumbunya nanti harus disesuaikan dengan ukuran tanaman ketika bertumbuh untuk memastikan nutrisi yang diserap tanaman akan cukup memenuhi kebutuhan tanaman itu nantinya. Nah, untuk kelebihan sistem hidroponik teknik sumbu ini, yang pertama adalah cara pembuatan yang terbilang sangat mudah dan biaya pembuatan yang sangat murah. Sistem hidroponik yang mudah dengan memiliki bentuk yang sederhana dan yang dimana relatif mudah diaplikasikan karena hanya menggunakan prinsip kapilaritas dengan sumbu atau wedge. Nah, untuk yang ketiga adalah frekuensi pemberian nutrisi atau pupuk atau larutan pupuk seperti organik ataupun anorganik nanti bagi tanaman itu kita akan jarang melakukannya. Nah, yang keempat ya untuk sistem ini sangat mudah untuk dipindahkan. Jadi kita bisa memindahkan sistem hidroponik teknik sumbu ini ke tempat mana saja. Nah, tentunya sistem hidroponik teknik sumbu ini juga mempunyai kekurangan yang antara lain yang pertama adalah kita akan sulit mengontrol pH dalam air sehingga nantinya pH dalam air tersebut bisa menyebabkan penyakit dan juga menyebabkan kekurangan nutrisi pada tanaman. Nah, yang kedua untuk sistem hidroponik teknik sumbu ini tidak cocok untuk semua jenis tanaman. Nah, hanya tanaman yang membutuhkan sedikit air. Nah, selanjutnya yaitu yang keempat adalah teknik dasar hidroponik. Yang keempat adalah vertikasi hidroponik atau sistem hidroponik vertikasi. Nah, di sini adalah teknik hidroponik dengan mengaplikasikan unsur hara melalui sistem irigasi. Nah, sistem vertikasi ini sangat sesuai bagi tanaman sayur-sayuran atau buah-buahan yang seperti tomat, timun, cili merah atau cabai merah, terong, melon, stroberi, dan juga tanaman hias. Nah, umumnya tanaman yang dikembangkan nantinya menggunakan sistem hidroponik vertikasi ini adalah tanaman yang bernilai tinggi di pasaran. Nah, untuk kelebihan dari sistem hidroponik vertikasi ini antara lain adalah yang pertama, waktu pemberian nutrisi harus sesuai dengan ukuran kedewasaan tanaman. Kemungkinan yang kedua adalah kemungkinan akar tanaman akan lebih mudah tumbuh dan berkembang akan lebih besar. Dan yang ketiga adalah kebersihan akan terjamin dan bebas dari penyakit. Yang keempat memiliki peluang yang cukup besar sebagai salah satu jenis usaha jika kita nantinya akan serius menjalaninya. Nah, yang kelima adalah hasil panen lebih banyak dan kualitas juga baik. Dan yang keenam, penggunaan nutrisi atau pupuk juga lebih tepat. Nah, untuk kekurangan dari sistem hidroponik vertikasi ini yang pertama adalah modal yang dibutuhkan relatif tinggi
kita harus memerlukan luasan yang luas dan pemahaman dengan tanaman. Dan yang ketiga adalah gangguan atau kesalahan pada sistem pengairan yang nanti dapat berakibat atau berdampak pada hasil panen tanaman nantinya. Nah, selanjutnya yaitu adalah 5 faktor keberhasilan semai pada saat kita melakukan metode hidroponik. Yang pertama, kita harus memperhatikan kualitas dan pemilihan benih. Nah, yang kedua adalah pemilihan media semainya nanti, yang ketiga adalah kebutuhan air, yang keempat adalah kebutuhan cahaya, dan yang kelima adalah kebersihan dari alat atau bahan yang akan kita gunakan. Nah, di sini saya memberikan sebuah cara untuk membuat stok AB mix. Nah, stok AB mix ini adalah nutrisi untuk uh, nutrisi yang kita bisa gunakan untuk metode hidroponik. Ya, untuk langkah-langkah membuat stok AB mix ini, yang pertama adalah kita harus memasukkan nutrisi A dan B yang kita bisa beli di toko pertanian terdekat ke dalam air sebanyak 500 ml. Nah, ada tips untuk melakukannya, yaitu kita tidak boleh mencampurkan langsung nutrisi A dan B. Kita harus memisahkannya terlebih dahulu. Jadi untuk nutrisi A kita berikan 500 dan untuk nutrisi B kita berikan 500 air dan kita campur setelah itu. Nah, setelah itu kita aduk hingga rata dengan waktu sekitar 3-5 menit sampai larutan itu berbusa. Nah, yang ketiga, masukkan ke wadah masing-masing A dan B. Dan keempat, kalau sudah dimasukkan stok larutan AB mix, nantinya siap akan kita gunakan. Nah, itu tadi adalah cara membuat AB mix yang anorganik. Nah, di sini juga saya menyantumkan bagaimana cara kita membuat AB mix secara organik. Yang pertama, kita harus menyiapkan bahan-bahan seperti kulit pisang, mol yaitu bakteri nukleotidik dan selulotik yang bisa kita beli di toko pertanian juga. Yang kedua, kita harus memblender kulit pisang sampai halus. Ketiga, kita harus mencampurkan kulit pisang yang sudah halus tersebut dengan mol dalam satu wadah dengan perbandingan kulit pisang 1 kg dibanding mol 1 ml plus air 1 liter. Nah, kita aduk setiap hari sekali selama 7 hari. Nah, nantinya AB mix organik tersebut siap kita gunakan. Nah, selanjutnya adalah pemberian nutrisi menurut fase tumbuh tanaman pada sistem hidroponik. Yang pertama, kita harus pindahkan tanaman pada 5 HSS atau hari setelah tanam dengan larutan masih 200 sampai 300 ppm. Pada umur 10 hari setelah semai, nutrisi AB mix ditambah menjadi 500 ppm. Dan yang ketiga, pada umur 15 hari setelah tanam, nutrisi AB mix nantinya akan ditambah menjadi 600 ppm. Dan yang keempat, pada umur 20 hari setelah tanam sampai panen, nutrisi AB mix harus mencapai 800 ppm. Nah, di sini ada video terkait dari sistem hidroponik itu sendiri. Halo kawan-kawan, dalam video kali ini saya akan menjelaskan tentang macam-macam sistem yang ada di hidroponik. Saya akan menjelaskan namanya. Untuk sistem hidroponik ini memang banyak sekali jenisnya yang sudah saya jelaskan tadi. Juga mempunyai kelebihan dan kekurangannya. Sistem yang pertama Nah, di sini di video tersebut dijelaskan terkait sistem yang pertama adalah NFT. Yaitu teknik mengaliri akar dengan larutan nutrisi. Dan alirannya kita lihat juga tipis. Untuk sistem hidroponik ini kita bisa lakukan di lahan yang sempit sehingga para petani nantinya bisa mempunyai dua lahan sekaligus, yang pertama lahan konvensional yang sudah dimiliki dan juga lahan untuk hidroponik yang bisa digunakan di lahan sempit di sekitar rumah atau sebagainya. Dalam sistem NFT kita bisa menanam tanpa menggunakan net pot atau pot kecil seperti ini. Tanaman langsung masuk ke dalam
peralon kotaknya atau peralon trapesiumnya. Oke, Atau saya bisa cepatkan juga saja karena pot panjang. pada listrik. Untuk negeri kita yang Untuk sering NFT mati juga listrik, sudah saya jelaskan ini bahwa NFT berbahaya ini jika juga kita harus tidak punya genset. membutuhkan Karena pada waktu listrik. mati listrik, Jadi aliran membutuhkan nutrisi akan alat kembali semua yang ke dalam menggunakan listrik, tandon. sehingga nanti Sehingga biayanya juga akar agak tidak mahal. punya, dan alirannya sangat tipis, di bawah 1 sehingga cepat panasnya, biasanya bisa dibuka tutupnya, sehingga mudah membersihkannya setiap selesai panen. Sistem NFT bisa dipakai untuk menanam sayur-sayuran dan tidak cocok atau tidak tepat untuk menanam buah-buahan. Kita bisa menanam di sistem NFT seperti selada, kangkung, pakcoy, sawi-sawian lain, sawi pagoda, sawi putih, sawi samhong, kembang kol, dan lain-lain. Sistem yang kedua namanya DFT. Nah, untuk ini sistem DFT atau Deep Flow Teknik mengaliri sama mengaliri akar dengan nutrisi, tapi aliran air yang ada di dalam peralonnya lebih dalam daripada NFT. Sini airnya bisa sekitar 2 cm. Sistem DFT biasanya menggunakan peralon bulat dan air yang mengalir atau larutan nutrisi yang mengaliri akar cukup dalam, kurang lebih 2 cm. Nah, bisa kita lihat juga untuk sistem hidroponik apapun jenisnya, kita bisa kombinasikan dengan sistem lainnya. Seperti kita bisa mengkombinasikan sistem hidroponik ini dengan membudidayakan ikan seperti ikan lele ataupun ikan mujair dan jenis ikan lainnya di bawahnya. Sehingga nantinya untuk sistem hidroponik ini bisa kita lakukan secara kompleks nantinya. Sementara kelebihan sistem DFT ini karena airnya yang cukup dalam sehingga air alirannya menjadi lebih dingin kalau dibanding dengan sistem NFT. Yang ini adalah sistem DFT vertikal. Nah, kita juga bisa membentuk sistem hidroponik secara vertikal maupun horizontal. Nah, di sini diperlihatkan bahwa sistem hidroponik secara vertikal. Apabila mati listrik, maka akar tetap mendapatkan cadangan yang dimana air biasanya atau untuk sistem vertikal seperti ini kita bisa melakukan secara mekanismenya kita bisa lakukan secara biasa atau konvensional ataupun otomatis. Rakit apung. Nah, selanjutnya adalah sistem rakit apung berupa bak dalam airnya atau kedalamannya kira-kira saya buat 18 sampai 19 cm, sedangkan kedalaman airnya 15 cm. Seperti ini. Ini yang sudah saya lapisin pakai plastik supaya nggak kotor. Nah, itu airnya dikasih pompa Venturi. Kedalamannya ini 15 cm. Jadi tidak ada tandonnya, airnya diputar pakai pompa Venturi. Tidak lagi memakai tandon. Pakai atap supaya tidak kehujanan. Kekurangan sistem rakit apung adalah kita membutuhkan lebih banyak air dan nutrisi untuk mengisi bak rakit apungnya. Kelebihan sistem rakit apung adalah airnya menjadi lebih dingin dibanding sistem NFT atau DFT karena kedalaman airnya cukup dalam, kurang lebih 15 cm. Jadi sangat cocok untuk di daerah-daerah yang panas atau di atas loteng. Sistem rakit apung sangat cocok untuk menanam sayur-sayuran seperti selada, pakcoy, sawi, kangkung, kubis, dan lain sebagainya. Tetapi tidak cocok untuk menanam terong. Sistem Dutch bucket. Nah, selanjutnya itu sistem Dutch bucket, kita menggunakan ember. Sistem ini lebih cocok untuk menanam buah-buahan. Nah, di sini kita biasanya sistem ini kita bisa gunakan untuk jenis
melon, sayuran dan yang buah-buahan berbuah, lainnya. tomat, Sistem ataupun ini kita bisa menggunakan seperti media buah-buahan seperti penahan melon. akar atau pelindung Biasanya akar yang namanya sistem bucket ini hidroton biasanya untuk atau digunakan glycol. untuk Dutch bucket bisa tanaman-tanaman juga tersebut. untuk menanam cabai. Nah, Kalau di untuk sini menanam bisa dilihat cabai, hidrotonnya yang sistem agak hidroponik lebih banyak. bucket ini bisa digunakan Karena untuk batang tanaman cabai cabai kaku ya, dengan seperti menggunakan tomat. media bukan tanah Nah, tentunya. Dutch bucket ini kalau Anda punya area bisa disusun 8 atau 10 atau 20 hadap-hadapan. Tandonnya Kita lihat di dilapisi sini untuk sistem styrofoam bucket supaya ini tidak kita kepanasan. bisa maksimalkan Kemudian menggunakan dipompa lahan sempit. Dikarenakan lewat selang itu, dengan lewat menggunakan palung sistem kecil, bucket ini juga kita bisa kemudian mengurangi jadi penggunaan lahan. akar tumbuhan ditutupi. Kalau tomat cukup hidrotonnya sepertiga saja dari Untuk bak. media yang digunakan Yang adalah penting dia hidroton. sudah tertutupi semua akarnya. Oke, Goyah saya cepatkan si lagi. tali. Jangan takut mencoba tanam selada melon juga bagi tanaman Untuk Anda. bisa Selamat untuk mencoba. melihat video selengkapnya bisa mengklik link ini ya. Oke, Halo selanjutnya kawan-kawan. saya akan lanjutkan. Oke. Itulah tadi, itu mungkin penyampaian materi terkait sistem hidroponik. Nah, untuk apabila nanti Bapak mempunyai pertanyaan, bisa ditanyakan di lain kesempatan. Sekian dari saya, apabila ada kesalahan kata maupun perbuatan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.